lagi bernyawa. Hai guys, welcome to channel Ivan Joe dalam segmen Merinding. Oke teman-teman semuanya, welcome to Merinding. Hari ini hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Kita akan kembali lagi di segmen Merinding. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah kartun yang banyak anak kecil suka karena lucu, karena hal-hal yang menyenangkan dalam kartun tersebut. Tapi tidak bagi banyak orang yang sudah tahu rahasia kelam dari kartun yang akan aku bahas hari ini. Jadi hari ini aku akan bahas mengenai sebuah kartun yang namanya adalah Marsha and the Bear. Mungkin kalian tahu kartun ini, tapi kalian nggak tahu rahasia kelam di balik kartun ini. Jadi kira-kira gimana rahasia kelamnya? Ini dia selengkapnya. Oke, jadi kartun Marsha and the Bear ini diciptakan oleh seorang dari Rusia yang bernama Oleg Kuzovkov pada 7 Januari tahun 2007. Kartun ini pun juga sangat terkenal ya di Rusia karena aku punya pengalaman. Jadi waktu itu saudaraku menikah dan dia punya temannya ini dari Rusia. Kebetulan waktu itu aku ngomong-ngomong sama dia dan aku cerita kalau di Indo itu ada sebuah kartun yang dari Rusia, dan kartun ini sangat terkenal sekali dan digemari oleh anak-anak di Indonesia. Bahkan nggak cuma anak-anak aja, mungkin orang tua dari anak-anak pun juga ikut menggemari kartun ini. Terus ya, kartun apa? Terus aku jawab Marsha and the Bear. Terus dia kayak kaget, oh ya gitu. Dan dia ngomong kalau di Rusia itu kartun Marsha and the Bear udah nggak naik lagi orang-orang yang nonton, karena kan juga pasti kalah dengan kartun-kartun Rusia yang bermunculan lainnya. Jadi udah sangat turun. Tapi di negara-negara kayak Indonesia dan juga negara-negara yang kerjasama dengan kartun ini pasti akan sebuah hal yang sangat terkenal sekali, Marsha and the Bear, dan pasti juga banyak yang masih nonton. Nah, kartun Marsha and the Bear ini secara singkat aku jelasin ya. Jadi ada seorang anak perempuan kecil namanya Marsha tinggal sama seekor beruang di sebuah hutan, tapi dia tinggal di sebuah ada rumahnya gitu loh guys. Nggak tahu tuh rumahnya Marsha atau tuh rumahnya beruangnya, nggak tahu. Pokoknya mereka berdua tinggal barengan. Dan Marsha ini di filmnya diceritakan sebagai seorang anak perempuan yang sangat nakal sekali. Dan kisah di kartun itu juga hampir sama dengan kisah asli dari kartun Marsha and the Bear ini. Jadi di Rusia ada sebuah keluarga, ayah ibu orang tuanya ini tuh punya anak yang namanya Marsha. Marsha itu anak kecil perempuan yang sangat nakal sekali, sama dengan yang di kartun. Orangnya aktif dalam arti nggak bisa diem, suka lari sana lari sini kayak gitu. Nah, suatu hari orang tua Marsha and the Bear ini mengajak Marsha and the Bear, sorry. Suatu hari orang tuanya Marsha ini ngajak Marsha untuk yuk kita nonton sirkus. Nah, Marsha ini tertarik sekali. Sampai pada di sirkus tersebut ada sebuah pertunjukan dari seekor beruang, dan Marsha sangat menggemari beruang tersebut. Kayak wah, keren banget beruangnya kayak gitu. Nah, waktu itu ternyata dalam waktu yang bersamaan Marsha ini hilang, entah kemana, pokoknya hilang. Dan kebetulan waktu itu juga sirkus dalam kondisi rame banget. Jadi orang tua mereka kan bingung tuh, wah mana Marsha kok hilang, loh tadi di sini sekarang nggak ada. Tahu sendiri kan Marsha kan orangnya kan aktif, nggak bisa diem, lari sana lari sini nggak tahu kemana. Ternyata Marsha ditemukan berada di belakang panggung sirkus, tapi orang tua mereka nggak tahu. Nah, ketika Marsha berada di belakang panggung sirkus, ia ketemu dengan seekor beruang. Tadi kan aku jelasin kalau misalnya Marsha suka sama beruang sirkus tersebut. Jadi Marsha ketemu sama beruang itu, dia kayak wah ada beruang, ini kan yang ditampil di sirkus kayak gitu. Namun sayang sekali beruang yang ditemui oleh Marsha ini bukan beruang yang ia lihat pada waktu sirkus tersebut. Ternyata beruang yang ia temui ini merupakan beruang lain yang
diletakkan di sebuah kandang yang nggak dikunci karena beruang ini tuh mau dikasih makan, dan beruang ini kebetulan belum makan sama sekali. Jadi beruang ini dalam kondisi kelaparan karena makanannya mungkin nggak kunjung datang. Jadi beruang ini benar-benar, oh my god, benar-benar kaget lihat ada seorang manusia kecil perempuan, Marsha, jingkrak ketemu beruang, dan beruang langsung kayak, jadi waktu itu benar-benar waktu beruang tersebut melihat Marsha langsung dimakan oleh beruang tersebut, dan Marsha benar-benar tidak lagi bernyawa. Oh my god. Aduh. Sumpah ada barang jatuh di sana. Aku merinding. Sumpah aku merinding, guys. Oke, lanjut lagi ya guys ya. Jadi dimakan sama beruang itu sampai akhirnya orang tua mereka ketemu sama Marsha dalam kondisi yang memprihatinkan, dan katanya orang tua mereka itu depresi sampai orang tuanya Marsha itu meninggal karena bunuh diri. Katanya kabarnya simpang siurnya kayak gitu, cuma nggak tahu bener atau enggak, bunuh diri atau enggak. Nah akhirnya Oleg Gusovkov ini terinspirasi dari kisah tersebut, dan akhirnya dia membuat film Marsha and the Bear. Nah kalau di filmnya itu si Marsha itu nggak kayak damai-damai aja sama beruangnya, meskipun dia nakal banget, tapi beruangnya nggak berani nggak berani makan tuh Marsha kayak gitu. Oke lah, itu tadi adalah cerita kelam dari kartun yang sering kita lihat, yaitu Marsha and the Bear. Sumpah aku merinding karena tadi ada barang jatuh secara misterius, nggak tahu apa itu. Yang pastinya sekarang aku mau mengakhiri video ini. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalau ada update video terbaru kalian bisa tahu. Dan jangan lupa komen di bawah, kalian mau request mengenai apa, silahkan komen di bawah, terbuka untuk umum. Kalian komen di bawah kira-kira next video aku membuat apa, kalian komen di bawah. Apakah aku akan membuat video mengenai kartun lagi dan cerita seram di balik kartun tersebut, silahkan komen di bawah. Oke. Dan kayaknya aku harus akhiri video di sini dulu. Thank you and keep merinding guys.